Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, NPM 09105804190004, kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Manajemen Statistik, tugas 1. Manajemen Statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, atau stratos sama dengan militer dan agei sama dengan pemimpin, yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Sedangkan secara umum dapat didefinisikan strategis sebagai cara mencapai tujuan. Strategis juga merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategis terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Adapun kata strategik merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi strategik. Menurut Kamus Oxford edisi Leiden 2003, strategi berarti menjalankan strategi dengan perencanaan, target, waktu, dan tujuan yang jelas. Strategik adalah tindakan yang menjawab 3 pertanyaan besar, yaitu 1. Di mana saat kita? 2. Kemana kita ingin pergi? 3. Bagaimana posisi bisnis atau kinerja finansial, kinerja non-finansial? 4. Kapan dan bagaimana kita bisa sampai ke sana? Pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik secara umum serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Suatu proses yang berkelanjutan yang meliputi upaya-upaya organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya dengan cara yang paling menguntungkan. Menitikberatkan pada keputusan strategik yang diperlukan dan pada perencanaan strategik yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan strategik tersebut. Manajemen strategik menurut para ahli. Menurut Nawawi, manajemen strategik adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi yang fundamental dan pokok. Menurut Bambang Aryadi, 2003, manajemen strategik adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi dan mengimplementasikan strategi dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Menurut Thomas, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menguntungkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Menurut Alex Miller, manajemen strategi adalah suatu proses kombinasi antara 3 aktivitas, yaitu analisis strategi, perumusan strategi, dan implementasi strategi. Menurut Porter, mengidentifikasi strategi sebagai penciptaan posisi unik dan berharga yang diperoleh dengan melakukan serangkai kegiatan. Adapun tugas manajemen strategik. Menurut Edi Yunus dalam buku Manajemen Strategi 2016 menyebutkan bahwa manajemen strategi terdiri dari 9 tugas penting, yaitu 1. Merumuskan misi perusahaan, maksud filosofi serta sasaran perusahaan. 2. Melakukan analisis kondisi kapasitas internal perusahaan. 3. Menilai lingkungan eksternal, pokok persaingan, faktor kontekstual perusahaan. 4. Menganalisis sumber daya perusahaan. 5. Mengidentifikasi pilihan yang menguntungkan dan mengevaluasinya berdasarkan misi perusahaan. 6. Menentukan tujuan jangka panjang dan strategis utama. 7. Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka panjang pendek yang sesuai dengan visi misi perusahaan.
8. Mengidentifikasi strategi dengan manajemen seluruh sumber daya perusahaan. 9. Mengevaluasi keberhasilan proses. Tujuan manajemen strategi: 1. Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. 2. Membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. 3. Membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. 4. Mengaplikasikan dan mengevaluasikan strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. 5. Membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. 6. Berinovasi pada proses dan pelayanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Mengapa manajemen strategik? Ya, karena setiap organisasi bisnis dihadapkan pada dua jenis lingkungan, yaitu internal dan eksternal. Internal. Secara internal, manajemen dihadapkan kepada tuntutan dan pemuasaan kepentingan berbagai pihak, seperti para manajer tingkat rendah, para pemegang saham, serta para karyawan dan karyawati organisasi. 2. Eksternal. Di luar organisasi terdapat berbagai kelompok, yaitu berkepentingan yang juga harus dipuaskan oleh manajemen puncak. Proses manajemen strategik. Ada 3 proses manajemen strategis, yaitu tahap formulasi. Tahap formulasi adalah membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategi pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. 2. Tahap implementasi. Pada tahap ini harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai. 3. Tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.